Enci. Ya. Ya, tadi Bapak sudah memaparkan juga, tapi kali ini kita juga mau bertanya lagi Pak terkait dengan link and match antara APG PESEL dengan 50 kota. Karena kita ketahui 80% penghasil gambir itu kan Provinsi Sumatera Barat. Hanya 2 kabupaten, yaitu 50 kota dan pesisir selatan. Dan dalam otak saya, kalau seandainya pesisir dan 50 kota ini bersatu, sama-sama juga ada APG di 50 kota, dan terbentuklah APG Sumbar, ini akan semakin kuat link and match-nya dengan pemerintah Sumatera Barat dan juga dengan Kadin Sumatera Barat. Kan 3 hal ini akan terus berjalan memperjuangkan petani gambir, Pak. Nah, lalu Pak Renci, sejauh mana komunikasi dan perkembangan antara APG PESEL dengan 50 kota, Pak, terkait dengan masalah gambir ini, khususnya dengan Datuk Majokayo yang ada di 50 kota. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wanipin. Koordinasi secara personal sudah kita lakukan, cuman koordinasi secara kelembagaan belum. Tapi kan tidak mungkin kita hanya secara personal, tapi harus hubungan kelembagaan, baik antara PAG PESEL dengan 50 kota. Nah, 50 kota baru di tingkat nagari dengan membentuk koperasi. Sementara secara asosiasi petani gambir yang mewadahi petani gambir untuk memperjuangkan nasibnya belum dibentuk di selatan di 50 kota. Kalau koperasi itu adalah dalam bentuk B2B nanti, kalau seandainya dengan pihak pengusaha gambir, B2B dengan koperasi itu bisa dilaksanakan. Secara kelembagaan inilah yang kita bangun dulu, baru secara B2B yang kita bangun, sudah dibangun di 50 kota koperasi. Dengan Pak Datuk Majokayo, itu secara pribadi maupun secara organisasi koperasi sudah dibahas, baik di ketemu di Payakumbuh, di Pekanbaru, di Kota Pekanbaru, kemudian dalam diskusi melewat WA maupun di telepon sudah kita diskusikan. Nah, ini mungkin perlu dorongan kita bersama kawan-kawan di 50 kota untuk bisa segera membentuk asosiasi petani gambir 50 kota. Berikutnya juga tidak hanya sampai di situ, itu baru di tingkat petani gambir. Tapi ada triple konsensus yang harus kita bangun. Harus satu adalah pertama di sisi petani gambir sendiri yang harus kompak, atau artinya bisa mengkoordinasikan dengan petani asosiasi ini. Yang kedua dengan pengusaha gambir sendiri, baik eksportir maupun buyersnya di luar negeri. Ini harus di satu juga, kemudian di bawah koordinasi pemerintah yang melakukan regulasi di bidang perdagangan dan hilirisasi industrinya juga dengan pemerintah. Nah, 3 triple konsensus inilah yang harus bersatu sehingga gambir Sumatera Barat ini yang merupakan 80% penghasil gambir nasional ada di Sumatera Barat. Ini yang harus dibangun, diperkuat, baik dari sisi penyelesaian problemnya, kemudian law enforcement, payung hukumnya, membangun sistem dan mekanisme kerja, kemudian bagaimana pengembangan akses pasar. Nah, ini yang kita harus satu terpadu dalam melaksanakan mengangkat derajat petani gambir dan ekonomi yang berkeadilan. Itu yang penting sekarang. Tindakan yang strategis yang untuk memacu penyelesaian masalah gambir, minimal adanya pertemuan dulu intern antara pengusaha dengan pihak petani, sehingga pengusahanya tentu di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri dengan pihak petani gambir. Ini yang perlu disegerakan sehingga memberikan referensi kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu untuk pengembangan gambir ke depan. Itu mungkin tambahannya.